Kita akan panggil berdiri. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan 30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkannya. Dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat aslinya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh dunia, seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain pada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Bapa, hari ini kami meletakkan harapan kami dalam Kristus Yesus Tuhan Allah yang hidup. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada roh-roh di luar. Ikatan-ikatan belenggu apapun tidak ada. Yang ada adalah roh damai sejahtera. Kami serahkan Tuhan. Hari ini ada judul penolakan dunia kepadaku. Tetapi aku selalu menyertai orang-orang yang percaya. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bicaralah engkau dan urapilah lidah bibir hambamu, dan pakailah lidah bibir hambamu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan. Saya akan duduk kembali. Shalom.
Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita imani bersama-sama bahwa di tahun baru Imlek ini kita mempersiapkan diri kita, ya, untuk masuk di dalam kebenaran Allah, di mana di tahun Imlek ini masa-masa sukar tahun 2025 sudah terjadi dalam hidup kita dan sudah ada di sekeliling kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa langkah kita harus berjuang, bukan karena kekuatan kegagahan kita. Seperti tema nyanyian atau tarian tadi, bahwa kalau kita menjadi suami istri, hendaknya kita juga seperahu berdayung bersama-sama, selalu memuliakan nama Tuhan, membesarkan namanya, dan kita tidak boleh menolaknya, ya, seperti dunia yang sudah menolaknya. Kenapa? Karena walaupun sudah dikasih pengertian bahwa sampai Tuhan itu bilang, saudara, dengan jelas di sini, ya, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia mengurapi aku. Ini ayat emasnya, Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Di sini dikatakan bahwa dia akan menyampaikan kabar baik, ya saudara, kepada orang-orang yang miskin. Itu bukan berarti tidak memiliki sesuatu apapun, tidak punya apa-apa, bukan. Kalau itu secara kasat mata, di dalam roh, saudara, orang miskin itu adalah orang yang tidak mengerti apa-apa tentang apapun, bagaimana kuasa Allah bekerja, tapi orang ini tetap berjalan sekalipun badai menghadang hidupnya, sekalipun maut menghadangnya. Karena itu kita harus berjuang, saudara, bukan sampai di sini, ya, atau kita mau suka-suka, tidak juga, tetapi kita harus mau belajar untuk menerima urapan Tuhan itu dengan apa. Ya, itu satu pertanyaan buat kita di tahun yang sukar ini. Kita ini jadi gini, saudara, semakin kita punya banyak pikiran, ya saudara, kita ini menjadi orang yang pelupa. Itu saya sudah alami. Jadi kalau pikiran menekan hidup kita, ya sudah, kita merasa tidak mampu, ya. Kalau sudah tidak mampu, apa yang terjadi? Pasti cairan di dalam otak kita berkurang. Terus lama-lama kita jadi orang pelupa. Tapi bukan berarti kalau pelupa, oh kamu cairan otak berkurang, bukan juga seperti itu, ya. Tetapi secara fisik memang kita lemah karena dengan usia, mungkin dengan kita pelupa karena kita cepat-cepat, itu bisa. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu akan mengurapi orang yang betul-betul tidak mengerti apa-apa, ya. Yang penting adalah menuju kebenaran Allah. Jadi orang yang menuju kebenaran Allah itu adalah orang yang benar-benar ingin dilepaskan dari beban yang kita punya, ya. Beban yang kita punya di sini kata untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Siapa di sini tidak punya pikiran? Semua punya pikiran. Berat, betul nggak? Ke depan ini opo, anunya opo, itu pasti ada. Jadi Tuhan itu ingin memberikan suatu pengertian kepada kita. Kalau kamu tuh mengenal aku, ya itu kasarannya tiap hari bahasa sehari. Kalau kamu mengenal aku, yes, mengalir jalan ono. Tapi kalau kamu mengenal aku, tapi kamu tidak ngerti apa yang aku ucapkan ini, maka terjadilah apa? Pertikaian, perkelahian, seperti tadi yang di tarian tadi, suami istri bisa pukulan, ya, bisa melukai. Nah, itu akan terjadi di akhir zaman. Kendisik itu suamiku, itu kendisik istriku gitu. Bukan karena itu kendisik atau apa. Yang penting sekarang ini kita harus tahu bahwa kita ini orang-orang yang ditawan dengan beban. Betul nggak? Kita ini lagi ditawan beban-beban masing-masing. Tuhan berkata, aku akan membebaskan. Aku akan membebaskan asal kamu tahu bahwa rohku itu ada pada kamu. Dan aku akan mengurapi hidupmu. Supaya kita tahu apa yang terjadi ke depan bagaimana. Kemudian Tuhan juga katakan bahwa penglihatan.
Penglihatan bagi orang-orang buta. Mengapa Tuhan beri penglihatan bagi orang-orang buta? Karena orang buta tidak kelihatan apa, kiri kanan itu ada apa, tidak tahu. Hidup kita juga itu. Siapa yang tahu masa depan kita? Tidak ada yang tahu. Kalau kita mikir, orang ini pinter, pasti dia bisa cari kerja begini-begini, itu kan maksudnya penilaian kita. Tetapi kita tidak tahu bagaimana kelanjutan hidup kita masing-masing. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan akan memberikan pengertian penglihatan. Penglihatan itu adalah visi ke depan. Penglihatan dalam roh itu adalah visi ke depan, karena kita buta. Demikian juga Tuhan katakan bahwa untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Mengapa beda dengan yang tawanan tadi? Kalau tertindas ini, saudara, benar-benar orang ini sudah menghancurkan semuanya dalam hidup. Sudah melukai, sudah nggak ada lagi. Intinya ini maunya mati atau hidup, intinya gitu. Kayak orang koma. Ini yang dikatakan orang-orang yang tertindas, koma. Justru Tuhan berkata bahwa aku akan membebaskan. Jadi kita akan menyadari bahwa pemberitaan tahun rahmat itu akan datang. Kalau kita dengar nyanyian ini tahun Jobel, saudara, itu bukan nyanyian toh, itu ada kuasanya. Semakin saudara berbuat untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan menguak semua yang terselubung dalam hidupmu. Rahasia hidupmu itu dibuka. Makanya Tuhan katakan perkara ini penting untuk kita, tetapi orang di sekitarnya malah marah, saudara. Yang kita tadi dengarkan, semua orang heran, takjub, enak omongannya, kata-katanya itu menyenangkan. Tapi ada yang berkata, lama-lama dia berkata bahwa lek kamu itu anak Allah, gitu. Kok kamu jadi tukang kayu? Kok enggak kaya-kaya? Itu intinya gitu ya. Lek kamu anak Allah, harusnya kamu bisa loh. Gitu, intinya kayak gitu. Tapi di sini Tuhan katakan dengan jelas bahwa zaman dahulu, pada zamannya Elia, Nabi Elia, semua perempuan janda itu semuanya juga miskin, karena di tempat bangsa Israel waktu itu langit tertutup 3 tahun setengah, 3 tahun 6 bulan, maaf, tidak ada kehidupan, paceklik, benar-benar 3 tahun 6 bulan. Mengapa? Justru yang mendapat kuasa mujizat ini adalah seorang janda di Sarfat, karena mereka tidak percaya Tuhan. Tapi begitu dia percaya, dia betul-betul menyerahkan. Jadi ini menandakan bahwa kita mengiring Tuhan itu sudah berapa lama, saudara. Kadang kita akui bahwa apakah kita sia-sia mengiring Tuhan itu? Karena tidak ada jawaban. Seperti tadi yang tarian yang nomor 2, tidak bisa. Buat apa kok? Jadi kadang kita ini berpikir, saudara, bahwa kalau kita mengiring Tuhan pasti diberkati. Memang. Tapi dengan diberkati itu kita harus berjuang. Kita harus memasuki tahun di mana paceklik ini kita punya kuasa yang hebat dari surga yang akan menyambar hidup kita. Itu yang kita mau. Itu yang kita harap, dan Tuhan Allah berharap kita juga buat misbah yang menyala. Ini yang Tuhan mau. Mengapa janda di Sarfat itu yang enggak ternama bisa didatangi sama Nabi Elia? Karena janda di Sarfat ini selalu berdoa, selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bu, orang yang mengandalkan Tuhan itu kayak apa? Pagi berdoa, siang atau mau makan berdoa, terus mau malam berdoa, mau pergi berdoa. Apakah itu juga mengandalkan Tuhan? Iya. Tapi bagaimana kelanjutannya? Contohnya seperti apa? Ada satu kesaksian, saudara, di suatu pedalaman, ya. Mereka ini kakak adik. Kakaknya itu
gak percaya Tuhan, gak percaya Tuhan ya. Adiknya full lah percaya. Saking percayanya, dia ini kadang untuk mengungkapkan bahwa dia cinta Tuhan itu terlalu vulgar. Maksud dalam arti aku tak ikut ini gitu. Tapi di tengah-tengah berhenti karena dia dipoyoi. Tahu dipoyoi ya? Dihina-hina. Kamu gak pinter loh. Kok kamu ikut? Kamu gak bisa ngomong. Kamu jadi pimpin pujian kamu jadi gak minder gitu. Sementara kakaknya ini pekerja ulet. Pagi siang kepala, kaki kerja kepala. Uang ada, tapi sambil lalu. Besar, tapi sambil lalu. Satu ketika dia punya kendaraan itu guling dari jurang. Ya. Lalu dia itu bingung. Dia tidak bingung barangnya, tapi dia bingung orangnya, karena orang ini setia. Dan dia ketakutan, ya apa ini? Akhirnya dia kenal ya dengan saya. Kemudian kita berpuasa. Lalu dia tanya, apa sih artinya puasa? Puasa itu menahan supaya tidak makan, tidak minum. Itu kan secara fisik, tapi puasa yang sesungguhnya yaitu menahan yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya merokok, emosi, kebencian, kejengkelan, buang semua. Oke, bisa, dia bilang langsung dia saut gitu ya, nggak bisa. Dia cerita panjang lebar, memang ini orang ini jahat. Dia mendengar kronologinya. Saya bilang gini, kamu jangan ingat-ingat masa ini. Karena masa ini adalah masa kamu masuk di dalam pertobatan. Loh, aku tidak salah. Jadi malah berdebat dengan saya. Hanya saya gini, Tuhan, saya tidak bisa pandai untuk berdebat. Tolong Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja. Bukan tolong Tuhan, saya kasih supaya saya bisa pintar debat. Enggak, saya juga tidak mau. Akhirnya, saudara, dengan perjalanan hidup yang agak susah ini, saudara, dia mulai menangis. Dan dia bilang, baru kali ini loh aku jadi penangis katanya, jadi bisa menitikan air mata, biasanya keringat yang keluar. Lalu dia bilang, bagaimana caranya? Ya sudah, puasa aja. Ya udah, jadi tidak boleh punya pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Ya udah, puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, biasa doa. Lama-lama dia bilang, kok tidak ada jawaban? Sampai 40 hari saya tidak terasa. Saya bilang, Tuhan belum beri jawaban. Sekarang kita nyanyi aja, muji-muji Tuhan. Nyanyi aja, dia hari menyanyi. Dia beri satu pujian. Suatu malam, pada waktu hari pujian tiba, kita nyanyi. Tempat doa, saya kan punya bait Allah, saudara ya, di Jombang. Buka. Jadi ini kayak nutup gini kan, tapi ini buka. Saya lihat bintang-bintang dan awan di atas. Hanya saya semangat, saya memuji, menyembah. Akhirnya dia merasakan hadirat Tuhan turun. Contohnya bagaimana Bu kok bisa merasakan? Karena ada sesuatu yang membuat saya sukacita. Malaikat itu sudah dikirim ke sana. Begitu sudah ditunjukin, dia diberikan suatu penglihatan. Ada batu yang besar, tertulis nama orang yang hilang tadi itu. Terus dia bilang sama saya, dan saya bilang, apakah ada batu besar? Ada. Langsung singkat cerita, ditemukan saya. Tapi sudah menjadi mayat. Akhirnya dia menangis menyesal, buat apa aku berdoa? Nah ini saudara, kadang-kadang kita ini tidak menyadari bahwa permohonan yang kita minta itu bukan hak kita untuk menyelesaikannya, tapi itu hak Tuhan untuk menyelesaikannya. Gak bisa Bu. Nah ini tadi kan saya bilang, kalau kamu terus otot-ototan, tak bisa. Karena hadirat Tuhan itu turun ketika kamu buka hati dan tidak ada pikiran yang seperti itu. Baru hadirat Tuhan turun. Hanya kecewa lagi. Begitu kecewa,
dia sudah mulai tidak mau berdoa, tidak mau memuji-muji Tuhan, ya sudah, saya juga tidak bisa, ayo sini, itu tidak bisa. Saya hanya berdoa, Tuhan jaga rohnya. Setiap kali ada pelanggaran, Tuhan tunjukin penglihatan. Setiap kali. Akhirnya berulang-ulang saja pelanggaran itu. Akhirnya Tuhan tegur lewat orang tuanya. Ini apa? Dia lagi sakit. Akhirnya dia koma. Apakah itu pekerjaan Tuhan? Bukan. Apakah Tuhan menghakimi? Bukan. Karena iblis yang sudah ikut campur di dalam pekerjaan itu. Sudah sembuh, sakit lagi sembuh, ternyata ada roh perdukunan di dalam tubuhnya, dibuang. Lama, dia sudah mulai yakin Tuhan itu di atas segalanya. Dan tadi awalnya gini, pokoknya aku tidak berbohong, aku tidak begini, tidak begitu, lurus jalanku. Benar, kita memang harus lurus jalannya, tapi tanpa pegangan Tuhan, hancur. Paham saudara? Saudara pinter apapun, kalau tanpa pegangan Tuhan, hancur. Asik. Jadi kita harus berjaga-jaga. Selain kita pandai, selain kita cari uang, tetap berdoa, berserah pada Tuhan. Diserahnya keluarganya, serahnya rumah tangganya, serahnya keuangannya. Begitu sudah. Sudah, dia ditipu orang. Jadi dia sering kali kalau ada kecewa, dia hubungi saya. Tapi kalau dia diberkati, dia lupa. Bukan lupa dengan saya, lupa dengan Tuhan. Tuhan tegur saya, kamu doain dia. Setiap kali saya sudah doain dia, nanti udah didoain 2 kali 3 kali nyambung. Nah, itu sudah. Jadi sebetulnya doa itu adalah sesuatu yang mengingatkan kita. Doa itu adalah jalan supaya kita ngerti bahwa Tuhan itu punya rencana seperti ini. Tapi kita tidak sabar. Kalau kita sabar, pasti bisa dilewati. Dengan seiringnya waktu, saya kurang lebih 3 tahun lebih sudah. Orang ini mulai bertahap demi bertahap mencintai Tuhan. Sampai detik ini, dia tetap cinta Tuhan. Jadi bergumul sudah. Pergumulan itu bukan berarti kita menyalahkan Tuhan atau diri kita. Kita tidak boleh menyalahkan. Kenapa? Karena di dalam ayat ini sudah jelas, saudara, bahwa kita tidak boleh sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus lebih ngerti bahwa semua masalah itu Tuhan punya rencana. Amin. Jadi saudara tidak boleh mengeluh. Saudara tidak boleh bosan. Saya sering bosan, saudara. Makanya setiap kali dengan perjuangan yang saya hadapi ini, seringkali ada buntu jalan. Tapi begitu buntu, Tuhan buka. Begitu buntu, Tuhan buka. Karena kita percaya. Jadi kita harus mengingat bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Dan penyakit ya apa, Bu? Penyakit sama aja. Di sini diterangkan pada zaman dulu Elisa itu pernah mengalami banyak orang kusta di Israel. Banyak yang kusta, sakit kusta, tapi tidak ada kesembuhan. Walaupun mereka datang ke bait Allah. Padahal Tuhan saya bilang keselamatan, kesembuhan ada di pihaknya. Tidak ada yang ditahirkan. Tetapi pada zaman Naaman, orang Syria yang tidak percaya Tuhan, dia hanya datang minta doa, dia disuruh masuk nyelam di tempat kolam yang kotor, sungai yang kotor, dia selam saja. Tidak jijik, tidak apa. Kenapa? Karena imannya yang mendorong masuk di dalam kebenaran. Amin. Jadi saudara harus berjuang. Kenapa? Karena ini waktunya tiba, masa sukar, banyak tantangan. Kalau kita mikir saudara, waduh ini jadi beban. Pernah enggak saya mikir kita? Waduh ini jadi beban, aduh ini jadi beban. Numpuk semua sih. Tapi kita bilang, enggak apa-apa, kita senang. Tapi begitu masalah datang, kita menjadi susah. Ingat, umur kita ini singkat. Pergunakan dengan baik, bukan nanti. Bukan kita melupakan beban itu saja. Pasti kita bertanggung jawab. Tapi bukan hatimu menyerah. Total sudah ditata nanti. Karena berulang-ulang Tuhan nyatakan di tengah-tengah saya. Hidup saya banyak tantangan saudara. Tetapi saya percaya dengan kehidupan ini saya merasakan bahwa hadirat Tuhan itu luar biasa di tengah-tengah kita. Amin. Kalau saya ditolong, Tuhan pasti tolong kita. Amin.
Saya akan memberikan satu kesaksian satu kali, kemudian kita tutup di dalam doa. Satu hari, saudara, saya sesuatu yang membuat saya drop. Yang drop itu bukan saya tidak percaya Tuhan atau tidak melayani, tidak, karena saya kecewa dengan si A. Ya. Namanya manusia, ya saudara, digesek, akhirnya bisa apa? Meluap kebencian, apa? Meluap penyesalan, ya. Meluap apa lagi? Meluap ketidaksukaan. Jadi setiap kali kalau kebayang lagi, sekudu gak suka aku, gitu saudara. Tapi justru ketemu terus. Dengan ketemu ini, saya bilang, Tuhan, saya bukan cari musuh, tapi saya ingin bersaudara. Kuatkan iman saya, supaya saya bisa melayani Engkau. Jadi saya bukan melayani orang itu, saya melayani Engkau. Tuhan itu selalu mendengar doa kita. Amin. Lalu saya bilang, ada satu orang di pasar misalnya, yang sedang membeli sesuatu. Terus dia bilang gini, ini aku barangku, semua barangku dia bertengkar, sudah. Terus yang satunya, nggak bisa begini. Nah, saya itu di tengah-tengah. Akhirnya saya bilang, Tuhan, ini apa Tuhan? Justru saya ketemu dengan orang-orang bertengkar kayak gini. Tuhan bilang, ini loh anak Tuhan semua. Nah, terus apa? Padahal kalau dilihat, ini barang banyak, bisa dibagi. Kalau diambil satu orang kebanyakan, pasti busuk. Tapi ini loh, banyak gitu. Kenapa kok bertengkar? Dan buka kronologinya orang ini. Ternyata orang ini adalah musuh bebuyutan. Ya, tahu ya, musuh bebuyutan. Jadi kalau dia balang makanan di depan rumah, ya, dia ganti melempar, balang itu melempari juga. Kalau dia melempari batang bangkainya tikus, dia juga melempari bangkainya apa gitu. Jadi terus gitu sampai beranak-anak. Bayangin beranak-anak. Kebencian ditanam terus dengan anak-anaknya. Hingga akhirnya mereka tumbuhlah dosa namanya kebencian. Dan bilang, aku tidak suka. Aku sedih. Terus ya apa caranya karena mereka. Terus orang yang beli itu, justru gini aja, yang jualan, maaf, paronan ini aja dah, ini kamu tak terima dulu. Disuwek, saudara, disobek itu uangnya di depan saya. Lalu saya itu mau pergi, ini ngedang-ngedang, jadi kakinya itu disengaja sama Tuhan, dibuat rantai saya. Jadi ini kakinya satunya sini. Karena saya bilang, kalau dia melempar apa, dia juga melempar. Jadi kakinya begini, dia juga gini. Jadi saya di tengah-tengah situ, bayangin. Jadi saya tidak bisa kemana-mana. Terus saya mau apa gitu? Akhirnya saya berdoa, Tuhan, tolong saya. Saya bukan malu dipermalu, mau dilihat orang, tapi saya harus bagaimana gitu. Buka jalan, Tuhan, tolonglah. Oh ini aduh, kata-kataku water saduh, sampai saya berdoa, ampuni Tuhan, ampuni, saya tidak bisa apa-apa. Saya mau naik yuk, pakaiannya saya kok jalanan tidak pakai celana, maksudnya tidak celana panjang, jadi rok gitu loh saya. Naik lah yuk, lucu, tinggi sekali. Wah, saya berserah sampai Tuhan, tapi akhirnya Tuhan kirim malaikat. Tadi ngomong, jatuh saudara, satunya dibuangi semua. Saya kesel, lemes. Saya bilang, Tuhan, ini saya harus bagaimana? Bilangin, kamu juga harus memaafkan. Kamu lo marah kayak apa? Tiba saudaramu yang kental, lihat, kamu sudah petot jalan. Gitu, harus saking tegang. Yang satu ini kebreset, lihatan kakimu tidak bisa jalannya apa? Kamu lah gemuk, takut dia. Tolonglah aku tuh, malah saya diminta tolong saya. Dipikir saya dokter. Kok bisa tahu semua edaran darah segala macam ukuran berapa? Itu Tuhan yang beritahu. Hanya saya berdoa. Saya bukan dokter. Mari kita berdoa, doa pelan-pelan. Amin. Bangun dia. Kamu harus janji maaf no ya. Ya bangun. Satunya juga gitu. Kamu ya apa? Dimarahi sama suami saya. Lihat petot gini apa? Saya tidak cantik lagi gitu.
gitu. Saya nggak ngerti, tapi Tuhan buka kronologinya, jadi bisa tahu bahasa petot tadi. Hanya saya bilang, sudah kamu berdoa, minta maaf. Kita berdoa. Itu satu kejadian tidak saya lupakan. Begitu amin, seger dia senang berdoa, terus tangannya begini. Akhirnya saya pegang tangan mereka, didoain. Begitu doa semua, pasar itu jadi tontonan. Tuhan baik. Pantesan saya itu biasanya kalau maaf di pasar tuh tak kuncir tak udut gitu. Ini kok tidak boleh, suruh rapi itu. Tuhan itu baik. Sebelum terjadi, Tuhan siapkan hambanya. Amin. Jadi Tuhan itu ajaib.